Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kepada segenap pengurus sekretariat pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Surabaya, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para jamaah anggota pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Surabaya, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju majelis ini tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu. Semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, yang tentunya kita sering mendengar hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Yang namanya menempuh jalan untuk mencari ilmu memang tidak harus hadir di majelis ilmu, sebagaimana yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang saat ini sedang menyimak kajian kita di beberapa media sosial. Maka ini juga merupakan menempuh jalan untuk mencari ilmu, sekalipun pahalanya menghadiri majelis ilmu lebih besar daripada mereka yang mengikuti menuntut ilmu secara virtual atau secara online. Mudah-mudahan niat kita semua, baik yang secara offline maupun yang online, mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari itu, malam hari ini kita sedang berada dari 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Ada apa dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, beliau pernah bersabda dari hadis
yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-1148 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'dhama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Artinya, tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah azza wa jalla, dan tidak ada yang lebih besar ganjaran pahalanya di sisi Allah kecuali amalan kebaikan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama Idul Adha, 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Jangankan seperti ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, di mana kita sedang berada di dalamnya ini, yaitu Allah berfirman di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, wal fajr demi waktu subuh, walayalin ashr demi malam yang 10. Kata para alim ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan firman Allah wal fajr demi waktu fajar, waktu subuh adalah waktu subuh di 10 Zulhijjah, waktu subuh ketika Idul Adha, sebelum kita pergi ke tanah lapang untuk sholat id. Itu yang dimaksud dalam ayat itu, ayat pertama surat Al-Fajr. Adapun ayat yang kedua, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Kata para ulama salaf, ada 3 waktu, saya ulang, ada 3 waktu dari 10 hari yang diutamakan oleh Allah. 10, 10, 10. 3 waktu yang jumlahnya 10 hari yang sangat diistimewakan oleh Allah. Waktu yang pertama adalah 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama Zulhijjah. Yang ketiga 10 hari pertama Muharram, bulan depan. Maka kata para alim ulama, dari 3 waktu ini yang masuk nominasi peringkat ke atas 10 hari pertama Zulhijjah. Loh, bukankah 10 hari terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar? Apa tidak istimewa Lailatul Qadar? Nah, istimewa. Bahkan ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kan datangnya cuma sekali. Dia tidak tiap malam turun Lailatul Qadar. Dari 10 akhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, dia turun hanya sekali. Tidak setiap malam. Tetapi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, paginya, siangnya, sore dan malamnya, selama 10 hari pertama ini, maka memiliki nilai keutamaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain, ganjaran pahalanya tidak ada yang menandingi, sampai-sampai jihad fisabilillah nggak bisa menandingi. Makanya betapa ruginya seseorang yang melewati 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini tidak dimanfaatkan dengan mengoptimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, mudah-mudahan seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, terutama di 10 hari yang pertamanya, mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini untuk yang kesekian kalinya saya berhadapan dengan keluarga besar pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Surabaya. Saya diminta oleh pengurus, ya, saya diminta oleh panitia atau pengurus
untuk menyampaikan materi seputar adab terhadap hewan kurban, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Umar hafizahullah ta'ala. Beliau menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan tema seputar adab terhadap hewan kurban, yang sesaat lagi tentunya kita akan menunaikan Idul Kurban. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi ini lebih jauh, sebelum panjang lebar materi ini kami sampaikan, maka sebagai kata pengantar ya, muqaddimah lebih dahulu, kata pengantar, ada 4 dalil yang akan kami sampaikan mengawali kajian kita. 4 dalil lebih dahulu. 1 dari Al-Quran, yang 3 dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai muqaddimah, kata pengantar. Di antara dalil-dalil tersebut, 4 dalil itu adalah, yang pertama, firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Ayatnya ayat 107. Yang saya yakin antum semua minimal ayat ini familiar di telinga kita. Bahkan mungkin di antara kita sudah pada hafal ayat ini. Karena ayat ini sering kali kita dengarkan disampaikan oleh para asatid, para guru-guru kita. Allah berfirman di surat Al-Anbiya, surat nomor 21, ayatnya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini saya bacakan penggalan ayat. Saya tidak baca yaitu sempurnanya ayat. Saya baca penggalan ayat. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tidaklah kami, yang dimaksud di sini Allah Azza wa Jal, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini. Nabi diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk menjadi rahmat. Rahmat untuk siapa? Lil alamin. Yang namanya lil alamin, al alamin bentuknya jamak, Bapak Ibu, Ibu apa ini? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berarti untuk alam semesta. Artinya mencakup semua alam yang Allah ciptakan. Baik itu alam manusia, baik itu alam jin, baik itu alam hewan, termasuk tumbuhan. Nah, nanti kita akan bicarakan adab terhadap hewan kurban. Kita awali dulu muqaddimahnya. Berarti ini menunjukkan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk semua, bukan hanya untuk manusia saja, bahkan kepada bangsa jin, hewan, tumbuhan, semuanya dapat rahmat di dalam Islam. Semuanya mendapatkan nama di dalam Islam. Oleh karena itu ini adalah sebuah kabar gembira kepada kita semua bahwasannya Nabi kita diutus untuk seluruh alam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita dengarkan perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, misananya Nabi ini Ibnu Abbas, ya, sepupunya Nabi. Beliau ini dikenal dengan julukan Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran terbaik, penafsir Al-Quran terbaik di zaman Nabi. Apa kata Ibnu Abbas? Silakan antum bisa lihat dalam Ibnu Katsir di juz yang kelima, jilid yang kelima. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengomentari ayat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa kata beliau radhiyallahu anhu? Barang siapa yang mengikuti Rasul, saya langsung artikan aja karena waktunya. Barang siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya itu akan menjadi rahmat di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan ditimpa suatu ujian yang mengenai seluruh umat berupa bencana alam dan lain-lain. Ini menunjukkan bukti kepada kita
bahwasanya Nabi diutus ini kafah. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah, Nabi mengatakan, aku ini diutus oleh Allah yaitu untuk semua bangsa, baik kulit merah maupun kulit hitam. Ya, jadi semuanya. Jadi tidak ada berdasarkan hadis ini, ayat ini, tidak ada istilah Islam Nusantara, tidak ada. Nabi ini diutus ya untuk seluruh umat. Ya, Nabi ini diutus untuk semua bangsa. Bukan hanya yaitu kelompok tertentu, bangsa tertentu. Tidak. Dalil nomor 2, Quran sudah lewat. Al-Anbiya 107. Dalil kedua adalah riwayatnya Abu Dawud. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadisnya nomor 2256. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Kata Nabi, orang yang memiliki kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Orang yang punya jiwa rahman, orang yang punya kasih sayang kepada sesama, kepada hewan, kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan menyayangi, akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Lalu kemudian kata Nabi berikutnya, belum titik, masih koma hadis tadi. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah, zat yang ada di atas langit, akan menyayangi kalian. Jadi kalau kita menyayangi semua yang ada di muka bumi ini, tanda kutip, garis bawahi, termasuk hewan, yang nanti bahasanya adalah ke sana, maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Makanya berdasarkan dalil ini pula ditetapkan oleh para ulama, berarti Allahu fis sama, Allah itu di langit. Buktinya Nabi sendiri yang mengatakan, yarhamkum man fis sama, maka Allah, zat yang ada di langit, akan menyayangi kalian. Maka Allah itu di atas langit. Ya, berdasarkan dalil ini. Baik. Dan ini ada bahasan tersendiri tentang yaitu ainallah, tentang di mana Allah. Ini ada bahasan tersendiri. Kita lanjutkan dalil yang nomor 3. Dalil yang ketiga adalah dalil masih berada di kitab yang sama. Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 2253. Riwayat At-Tabrani dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tu'minu hatta tarahamu." Kata Nabi, kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mengasihi. Lalu ketika Nabi mengucapkan ini, sahabat tanya, Nabi mengatakan kalian tidak beriman sampai kalian saling mengasihi. Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kulluna rahimun. Wahai Rasulullah, setiap kami ini penyayang, setiap kami ini pengasih. Qala, Nabi menjawab, innahu laisa birahmati ahadikum sahibahu. Sesungguhnya yang dimaksud itu bukan rasa kasih sayang salah seorang dari kalian kepada temannya. Bukan. Kata Nabi, seakan-akan Nabi berkata, yang tak maksud itu bukan kalian menyayangi saudara kalian. Bukan. Bukan, kata Nabi. Tetapi walakinnaha rahmatul amah, akan tetapi kasih sayang secara umum, bukan hanya hablum minan nas. Hatta hewan berkasih sayang. Materinya nanti kena di sana, adab kurban. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasanya Islam ini agama rahmatan lil alamin. Sekarang saya akan tunjukkan dalil yang terakhir sebelum masuk materi inti. Dalil yang keempat ini adalah perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maaf, bukan hadis. Perkataan ulama. Jadi satu dari Al-Quran, yang dua hadis Nabi, yang satu perkataan ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah,
Beliau rahimahullah berkata, ahlus sunnati, kata beliau, ahlus sunnati a'rafun nasi bil haqq wa arhamahum bil khalqi. Kata beliau rahimahullah, ahlus sunnah itu adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran dan paling kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi jangan mengatakan ahlus sunnah kalau dia dengan saudaranya sendiri, sesama manusia, atau dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, dia tidak berkasih sayang. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Islam ini agama penuh rahmat. Agama penuh rahmat. Maaf ya, Anda tunjukkan. Hatta orang kafir mendapatkan rahmat dari Islam. Loh kok bisa? Dengan diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi, orang kafir itu dapat rahmat. Loh kok bisa? Ustadz, Anda akan tunjukkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dulu, orang-orang kafir sebelum Rasulullah, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, mereka yang membangkang dakwah para nabi terdahulu, mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu nabi-nabi terdahulu meminta kepada Allah, Allah turunkan azab. Allah turunkan azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Habis. Ketika kaumnya Musa alaihissalam, Fir'aun bersama bala tentaranya, mereka membangkang dakwanya Musa, habis, ditenggelamkan oleh Allah, selesai, kelar. Ketika kaumnya Nuh alaihissalam membangkang dakwanya Nabi Nuh alaihissalam, Allah kirimkan banjir sampai setinggi bukit Judi, entek, habis, selesai. Ketika kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaumnya Nabi Hud, kaum Ad apa kaum Samud? Kaum Ad. Kaum Ad ketika tidak mengikuti dakwanya Nabi Hud alaihissalam, Allah kirimkan yaitu angin topan yang bisa menewaskan mereka semua. Habis. Kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud, ketika mereka tidak mengikuti dakwanya Nabi Saleh alaihissalam, Allah kirimkan petir bertubi-tubi sampai mereka mati gosong bergelimpangan. Entek, habis. Sebutkan satu persatu nabi-nabi terdahulu, habis. Allah kirimkan, habis. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang kafir, siksaannya ditunda oleh Allah. Tidak disegerakan. Siksaannya tidak disegerakan, tetapi ditunda nanti di hari kiamat. Disiksa oleh Allah. Inilah bukti Rasul diutus memberikan rahmat kepada mereka orang kafir. Apa salah satu bentuk rahmatnya? Siksaan mereka tidak disegerakan, tapi ditunda nanti di hari kiamat. Mereka yang mengatakan Tuhan itu tiga, mereka yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, mereka yang mengatakan Isa itu Tuhan, dan seterusnya, maka siksaannya ditunda. Nggak sekarang. Kalau Nabi terdahulu, entek, habis. Nabi Muhammad SAW, enggak. Nanti siksaannya ditunda di hari kiamat. Ini salah satu bukti orang kafir aja dapat. Salah satu kasih sayangnya Rasul untuk seluruh alam ini. Belum lagi yang lain. Orang-orang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu dapat rahmat. Mungkin antum pernah mendengar cerita orang Arab Badui kencing di masjid. Ketika dia kencing di masjid, maka dibentak oleh para sahabat. Kata Nabi, jangan, biarkan hajatnya dituntaskan. Katanya para alim ulama, ini menunjukkan Nabi memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada orang jahil ini. Kata Nabi kepada para sahabat, biarkan hajatnya selesai. Kalau sudah selesai, ambilkan seember air, siram, dan suruh dia datang kemari. Katanya para alim ulama mengomentari riwayat ini. Ini riwayat Bukhari, ini hadisnya sahih. Kata para ulama, satu, Masya Allah. Yang pertama, kalau sahabat itu menghentikan orang itu sedang buang hajat, buang air kecil, di tengah-tengah, maaf ya, di tengah-tengah kencing diberhentikan. Dia menyetop hajatnya. Saya mau tanya, sakit atau tidak? Sakit. Nggak nyaman. Satu. Kata Nabi, jangan biarkan dia sakit. Seakan-akan demikian. Biarkan hajatnya selesai dulu. Yang kedua, awalnya kencing menghadap ke sana, karena dibentak kaget, pindah.
Awalnya najisnya cuma di sini. Karena dia dibentak kaget, maka semakin melebar najisnya. Sampai seperti itu. Maka setelah itu orang itu dibawa datang kepada Nabi, lalu dinasihati oleh Nabi. Ini masjid, sedangkan tidak boleh buang hajat di dalam masjid, dan seterusnya. Sampai singkat cerita, orang ini mendoakan Rasulullah SAW, dan dia tidak mau mendoakan para sahabat karena akan membentak dia. Loh, ini menunjukkan Islam ini agama rahmat. Hatta orang jahil diberikan kasih sayang, apalagi terkait hewan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya saya heran juga kalau ada sebagian orang yang atas nama jihad melakukan pengeboman di sana, pengeboman di sini dengan memakai atas nama jihad. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan jihad model seperti ini. Bukankah jihad hukumnya bukan fardu ain, fardu kifayah? Bukankah jihad tidak masuk rukun Islam? Bukankah jihad tidak berlaku sampai hari kiamat? Setelah Nabi Isa membantai Dajjal, salib babi dibantai, selesai, kondisi aman, tidak ada jihad. Soli tetap ada soli. Jihad sudah nggak ada. Berarti jihad nggak sampai hari kiamat. Sedangkan sholat tetap dilakukan sampai kiamat. Kenapa orang itu terus kemudian dikit-dikit jihad, memberontak, ngebom sana, ngebom sini, mengklaim ini adalah negeri kafir dan seterusnya? Maka ini adalah sebuah perbuatan yang tentunya tidak diridhoi oleh Islam dan seterusnya, ya. Sehingga Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah bukanlah agama teroris. Bukan, tetapi Islam ini adalah agama penuh rahmat. Ya, jangankan begitu. Nabi saja kalau mau menyerang suatu daerah, dalam hadis Bukhari, itu ketika akan diserang, apa kata Nabi? Tunggu dulu, kalau daerah ini kita dengar adzan, maka ini kawasan kaum muslimin. Jangan diserang, berarti Darul Islam. Ketika ditunggu begitu Sobo masuk, ternyata ada adzan di kampung itu. Maka Nabi berkata, tahan, berarti kawasannya kaum muslimin, jangan melakukan penyerangan. Sampai seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam ini agama rahmat. Salah satunya terhadap hewan. Ayo kita lihat apa saja sih yang Nabi ajarkan. Adab, nah ini sesuai tema yang diberikan ke saya ya. Adab terhadap hewan kurban. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau mau ditotal lebih dari 9 poin. Banyak. Lebih dari 9 adab kita kepada hewan kurban. Bukan hanya hewan kurban, kepada seluruh hewan. Jadi saya juga heran juga, bahkan mengelus dada kalau ada seorang muslim dikit-dikit berkata, lah iya, orang kafir itu ya Allah, kalau sama hewan itu sayang, ikan paus terdampar aja diselamatkan, sama anjing, sama apa, salah antum. Justru yang memberikan porsi kasih sayang yang cukup besar kepada hewan itu Islam. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang punya adab mulia kepada hewan illa Islam, kecuali Islam. Ayo saya tunjukkan. Supaya kita itu melek, ternyata Islam ini luar biasa sama hewan, Ustaz ya. Iya. Supaya kita ini kadang-kadang, maafin ya, tentunya saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka itu tahu bahwasanya bukan orang kafir yang mulia memperlakukan dengan mulia, yaitu hewan. Umat Islam. Cuman kadang-kadang yaitu kenapa kok di lapangan itu seringkali kita lihat kaum muslimin terhadap hewan kesannya menyiksa dan seterusnya. Itu bukan Islamnya, oknum. Itu orangnya. Iya. Tapi kalau kita lihat ajarannya Nabi, ayo kita lihat lebih dari 9 poin. Apa saja itu? 1. Adab terhadap hewan kurban. 1 ini. Yang pertama ini. Memeliharanya dengan baik apabila dikandangkan atau disangkarkan. Dipelihara dengan baik. Mana dalilnya? Masya Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud. Nomor hadisnya 2549. Saya bacakan aja dulu ya ceritanya. Suatu hari Nabi SAW pernah melihat seekor onta milik seorang Ansor, penduduk Madinah.
miliknya orang Ansor ini, yang sedang bercucuran air matanya. Nabi lihat onta ini meneteskan air mata, bercucuran. Lalu Nabi itu tulang bagian belakang telinganya onta itu diusap sama Nabi, diusap. Hingga onta tersebut diam. Kemudian Nabi bersabda, afala tattaqillaha fi hadhihi bahimatil lati malakakallahu iyyaha fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Kata Nabi SAW, tidaklah kamu takut kepada Allah. Nabi bilang sama orang Ansor itu, takutlah, ittaqillah ya akhi. Kata Nabi SAW, tidakkah kamu takut kepada Allah terhadap binatang ini yang telah Allah berikan kepadamu, karena sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa kamu telah membuatnya dia lapar dan lelah. Hewan ini mengadu sama Rasul bahwasanya dia lapar, lelah, kecapean, disuruh kerja tapi nggak dikasih makan. Kita memelihara hewan disangkarkan gak dikasih makan. Punya kucing, bahkan ada riwayat orang masuk neraka, seorang wanita masuk neraka karena dia memenjarakan kucing. Dipelihara tapi gak dikasih makan. Seperti itu. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Islam mengajarkan memelihara dengan baik apabila dikandangkan atau disangkarkan. Loh, ini satu loh. Yang kedua, menajamkan, termasuk sapi, ya, onta, ini ya, kambing, ya dikasih makan seperti itu. Lalu yang kedua, menajamkan pisau atau alat penyembelian. Oh iya, nggak boleh nyiksa hewan, nggak boleh. Sesaat lagi Idul Kurban, maka ini ada aturan main. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Saya sebutkan nomor aslinya ya. Yang tadi saya sebutkan dari tadi itu nomor-nomor asli di kitab aslinya. Sahih Muslim nomor 1955. Nabi SAW bersabda, wa idza dzabhtum fa'akhsinu dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu. Kata Nabi, jika kalian menyembelih, hendaknya menyembelih dengan cara yang baik, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Jangan nyiksa. Ya, jadi ketika pisau itu diletakkan di leher hewan tersebut sampai berkali-kali, nyiksa ini, nyiksa. Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Ya. Oleh karena itu maka tajamkan pisaunya, ya. Dan kita lihat, dan kalau bisa nomor 3 ini. Loh, ini. Menajamkan pisau di tempat yang tidak dilihat oleh hewan yang akan disembelih atau hewan-hewan yang lainnya. Jadi ngasah pisau itu nggak boleh hewan-hewan yang lain itu lihat, nggak boleh. Apa ada agama lain model kayak begini? Nggak ada. Islam mengajarkan ngasah pisau, bawa pisau, hewan-hewan lain itu nggak boleh. Jangankan ngasah pisau, nguliti hewan, kambing-kambing, hewan-hewan yang lain nggak boleh lihat. Jadi harus ada tempat tersendiri, ditutup dengan terpal atau ada tempat tersendiri. Seperti itu. Ya, jadi ini disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Naam, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1090. Nabi SAW pernah melihat seseorang yang membaringkan kambing yang akan disembelih. Kambing sudah dibaringkan, lalu dia ngasah pisau di depannya kambing itu. Kambing sudah dibaringkan ini. Maka Nabi SAW bersabda, aturidu antumitaha mautatin. Kata Nabi, apakah kamu mau membunuh hewan ini berkali-kali? Kamu bunuh hewan ini tidak sekali, berkali-kali. Dia lihat pisau mau kau asah itu sudah stres. Itu sama dengan dia membuat dia stres. Belum lagi nanti disembelih, membuat dia ketakutan. Makanya menyembelih ini buat hewan itu merasa nyaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau kita lihat tukang jagal ya. Itu kalau di negeri kita, ya Allah, beda sama kalau saya lihat mana ini penyembelihan di Arafah, penyembelihan di Mekah ya, musim haji. Itu kan tempatnya tinggi itu. Nah, onta ini binatang paling nurut. Onta ini Masya Allah binatang unik. Satu onta dipegang talinya, satu dipegang, diarahkan kepalanya ke arah kiblat, maka semuanya ngikut semua ke arah kiblat. Itu onta.
Bahkan onta ini kalau jalan beda dengan binatang yang lain. Kalau binatang lain yang berkaki 4, kucing, kambing, itu kalau jalan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Onta tidak. 2 kakinya yang kanan sama yang belakang itu jalan kanan kanan, kiri kiri. 2 2 2 2. Itu onta. Tidak pernah memperhatikan jalannya onta. Antum cek. Onta itu nggak kanan kiri jalannya. Jadi depan kaki kanan sama kaki kanan yang belakang sama-sama kanan itu jalan bareng 2. Yang kiri juga gitu. 2. Begitu terus. Beda dengan binatang yang lain kanan kiri. Onta binatang nurut, sapi nurut. Anda pegang talinya, lalu kemudian Anda tarik kemana saja, ikut dia. Kambing nggak bisa. Anda pegang talinya, Anda tarik, berontak dia. Makanya seluruh para nabi dan rasul itu pengembala kambing. Bukan pengembala onta. Semua nabi dan rasul. Di dalam hadis riwayat Bukhari, pengembala kambing. Kenapa? Seakan-akan Allah hendak mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Sebelum kalian berhadapan dengan umat, maka berhadapan dulu dengan binatang yang sulit diatur ini. Makanya kalau ada di anggota Alirsat Al-Islamiyah, wangel tuturane. Wangil atur-aturannya angel, sakarpe dewe. Iya. Ana ndak bilang kayak wedus loh ya, antum yang bilang. Ndak ya, ana ndak bilang begitu. Ya harus sabar ketuanya harus sabar ya, harus sabar. Ya sebagaimana Nabi juga sabar kok membimbing umat. Ana lanjutkan ya ceritanya tadi. Anda kalau lihat jagal-jagal itu ya Allah. Kalau di Arab Saudi penyembelihan onta. Anda lihat kan, antum lihat kan onta. Itu pisaunya dipegang dengan tangannya. Ini digenggam lah, digenggam. Nggak kelihatan. Digini kan nggak kelihatan. Pendek pisaunya. Onta loh ini. Cukup dia itu dipotong, yaitu bagian leher yang paling bawah. Set. Karena onta itu disembelih dalam keadaan berdiri. Tidak dibaringkan. Kalau sapi, kambing harus tidurkan. Justru kalau onta ditidurkan itu menyiksa onta. Zalim itu. Dan kalau sapi disembelih dalam keadaan berdiri, kambing dalam keadaan berdiri, terus kemudian disembelih, itu zalim, menyiksa hewan tersebut. Jadi syariat ini telah ditetapkan oleh Allah membuat rahmat untuk hewan tersebut. Kasih sayang. Makanya onta berdiri, sapi dirobohkan, kambing direbahkan. Nah, Anak kalau lihat di Indonesia tukang jagal, ya Allah, itu kambing kecil-kecil, samurai. Itu lihat pisaunya deredek itu, stres itu kambing ya. Ya Allah, belum lagi yang megangi orang 5 orang 6 tari-tarian, astaga, kambing kecil. Padahal Anda kalau lihat di sana, ya Allah, kambing 1 orang 1 yang menyembelih. Cukup orang 1, gampang. Tempelkan yaitu ke paha, pegang yaitu bagian mulutnya ini pegang. Lalu kemudian setelah itu agak ditendang sedikit kaki bagian depan sehingga dia kehilangan keseimbangan. Set ditendang lalu dia jatuh langsung Bismillahirrahmanirrahim. 1 orang. Ini kambing cilik tari-tarian. La ilaha illallah. Belum lagi serah. Padahal di sana onta cilik. Belum lagi ngasanya di depan kambing itu. Ngasanya Allah. Nyiksa. Jadi banyak tukang jagal yang gak syar'i. Padahal Islam mengajarkan rahmat kepada hewan. Nomor 4 ya. Yang tadi nomor 3 menajamkan pisau. Nomor 4, tidak memperlihatkan hewan lain yang sedang disembelih. Gak boleh. Termasuk mengulitinya. Gak boleh diperlihatkan kepada hewan lain. Yang kelima, tidak menyeretnya ke tempat penyembelihan. Gak boleh diseret. Gak boleh. Sampai ditarik-tarik. Gak boleh. Makanya kalau kambing itu karena susah diatur dia, 1 pegang depan, 1 tangan itu pegang belakang. Jadi sambil digiring terus. Karena dia kalau dipegang bagian belakang, maka dia akan lari. Nah ini terus, digiring terus. Jangan diseret. Kenapa? Dalilnya adalah riwayat Baihaqi. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Hadis Sahih, nomor hadisnya 30. Ceritanya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab ini pernah melihat seseorang yang menyeret dengan kasar kambing yang akan disembelihnya. Antum tahu yang dilakukan Umar? Memang tegas, sahabat satu ini tegas. Setan aja takut sama Umar.
Apa yang dilakukan Umar? Umar memukul orang tersebut itu dengan gagang pedangnya. Pegangannya pedang itu dipukul kan ke orang itu. Gara-gara orang itu nyeret hewan kambingnya. Ini silsilah di Sahih nomor 30. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Sambil Umar berkata, celaka kamu. Ilal mauti sauqan jamilan. Bawalah kambing itu menuju kematiannya dengan baik. Jangan ditarik, jangan diseret. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat penyembelihan dewasa ini, ya Allah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah semakin banyak perubahan dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau merebahkan sapi kesannya menyiksa. Sekarang sudah ada alat ya, dimasukkan dalam alat itu, lalu kemudian diikatkan tubuhnya, lalu alat itu kemudian hidrolis ya, lalu dimiringkan sehingga enak, kesannya tidak menyiksa. Sekarang sudah dibuat sedemikian rupa kesannya tidak menyiksa. Apalagi ada trik-trik tertentu, bagian sapi itu bagian belakangnya itu sedikit dipegang, itu akan bisa merobohkan dia. Ada lagi teknik menariknya bagaimana, banyak sudah cara-cara. Intinya tidak menimbulkan kesan menyiksa. Jadi ini mestinya panitia kurban harus melihat tukang-tukang jagal yang syar'i. Nomor 6, apabila yang disembelih onta, lah ini yang tadi saya singgung. Apabila yang disembelih onta, maka disunahkan disembelih dalam keadaan berdiri. Dalilnya di mana? Hadis riwayat Bukhari. Nomor hadisnya 1717. Mudah diingat, 1717. Ini kalau onta, adapun kalau sapi dan kambing direbahkan. Kita lanjutkan nomor 7. Binatang kurban yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Karena kiblat adalah arah yang mulia. Jadi orangnya yang menyembelih itu menghadap kiblat. Ini kiblat kita ini kan di sana ya, sebelah sana ya. Berarti kalau begitu dia menyembelih posisinya menghadap ke sana, tukang jagalnya. Jadi kakinya, kepalanya kambing itu ke arah sana. Seperti itu ya, karena kiblat adalah arah yang paling mulia. Kita lanjutkan nomor 8. Apabila yang disembelih hewan kurbannya sendiri, maka ada doanya. Kalau itu hewan kurbannya sendiri ada doanya. Doanya sebagaimana Nabi ajarkan, Bismillah, nggak pakai Ar-Rahmanir-Rahim ya, tanpa Ar-Rahmanir-Rahim. Karena Nabi mengajarkan kita bacaan tasmiyah, beda sama basmalah. Kalau tasmiyah itu bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dengan menggunakan ar-Rahman ar-Rahim. Kalau bismillah itu tasmiyah. Banyak contoh. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu alallah. La haula wala quwata illa billah. Gak pakai ar-Rahmanir-Rahim. Contoh, memulai tawaf, melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Loh, gak pakai ar-Rahmanir-Rahim. Contoh lagi mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu. Gak pakai ar-Rahmanir-Rahim. Contoh lagi, kita lupa baca doa di awal makan, tengah-tengah makan baru sadar, maka bacaannya Bismillahi awaluhu wa akhiruh. Tuh, nggak pakai ar-Rahmanir-Rahim. Meruqyah orang, Bismillahi arkika, dengan menyebut nama Allah kuruqyah engkau. Oh, seperti itu. Contoh, makan daging dari negeri ahlul kitab, daging impor. Selama yang menyembelih ahlul kitab, sembelihannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani ya, sekalipun kitabnya sudah mereka rubah-rubah, sudah diintervensi, maka masih ada dalam kitab itu yang original, firman Allah Ta'ala kepada Isa dan kepada Musa alaihi wassalam. Maka selama sembelihan itu dari negeri mereka, maka kita cukup baca bismillah. Sekalipun mereka ketika menyembelih gak baca bismillah. Nabi kan pernah dikasih potongan daging oleh orang Yahudi. Antum tahu kan orang Yahudi makan riba, cari rizkinya rizki riba. Antum kan tahu Nabi dikasih daging. Bisa jadi daging itu dari pembelian namanya Yahudi, gak kenal halal, gak kenal haram, tetap dimakan. Bahkan Nabi mengucapkan bismillah. Yang penting zatnya halal. Daging itu daging halal. Binatang yang halal dikonsumsi. Berarti sembelihan ahlul kitab boleh kita makan. Jadi kalau kita ke Amerika, Australia misalnya, ahlul kitab ya, negeri ahlul kitab nggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau ke Jepang beda lagi. Negeri mereka bukan ahlul kitab. Agama mereka Shinto.
menyembah matahari, maka nggak boleh memakan sembelihan mereka. Jangan jauh-jauh, ke Bali saja. Agamanya Hindu. Sedangkan Hindu dan Buddha, kitab mereka bukan kitab samawi. Kitab mereka Weda dan Tripitaka. Kini kitab buatan para dewa. Termasuk orang Majusi, kitabnya Zen Avesta. Ini bukan kitab samawi ini, bukan. Kitab samawi itu Al-Quran, Zabur, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim. Lembaran Ibrahim. Ya sudah, ini kitab samawi. Lalu kemudian orang Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Ini juga bukan kitab samawi. Termasuk aliran kepercayaan Tuhan yang Maha Esa, itu juga punya kitab Serat Centani Hidayat Jati atau Darmo Gandul istilahnya. Itu bukan kitab samawi, itu kitab buatan manusia. Maka sembelian mereka, antum ke Bali disuguhi ayam betutu, azan ini nggak boleh. Nggak boleh. Ustadz, orangnya tidak nyembelih, ini belinya di pasar. Pasarnya pasar mana? Ya pasarnya mereka. Sudah selesai. Maka terus kita orang makan apa? Ikan-ikanan aja. Karena bangkainya ikan itu halal untuk kita. Nggak apa-apa, ikan-ikan. Kecuali antum yakin restorannya muslim dan seterusnya. Maka kita lihat zahirnya saja. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita kembali bahwasanya, saya ulang, doanya menyembelih kalau hewan kurban kita sendiri. Bismillah. Wallahu akbar. Ya, Allahumma hadza minka walaka anni Allahumma taqabbal minni. Itu doanya. Saya terjemahkan. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Wallahu akbar, dan Allah Maha besar. Allahumma hadza minka, ya Allah, ini darimu. Walaka, dan untukmu. Anni, dariku. Allahumma, ya Allah, taqabbal minni, ya Allah, terimalah ini dariku. Nah, itu ya. Tetapi kalau itu disembelih untuk orang lain, nomor 9 ini ya. Apabila yang disembelih hewan kurbannya orang lain adalah bismillah, wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha besar, Allahumma hadza minka, ya Allah, ini adalah darimu, walaka, dan untukmu, an, dari siapa? Sebutkan nama orang yang kurban itu satu persatu. Disebutkan. Terus Allahumma taqabbal an, ya Allah, terimalah dari, sebutkan lagi namanya satu persatu. Harus tahu sampai seperti ini. Adakah hewan lain, agama lain ketika menyembelih pakai kayak begini? Nggak ada, kecuali hanya Islam. Belum lagi ditambah, yaitu misalnya nih ada tambahan, diantaranya adalah tidak boleh, yaitu hewan itu belum mati langsung dikuliti. Mohon maaf ini ya, saya minta maaf. Masih banyak tukang jagal di luar sana yang tidak syar'i. Mereka kepingin buru-buru. Namanya tukang jagal, yang penting dapat uang. Maka dia tidak mau lama-lama, tukang jagal itu. Gimana caranya? Sapi sudah disembelih, ini masih sekarat, masih kejet-kejet. Itu gimana caranya? Lihat tukang jagal itu. Supaya mati plus, itu dia lakukan salah satu dari dua. Salah satu dari dua. Yang pertama, keningnya itu disobek sama dia. Kulit di keningnya itu, kepalanya. Set plus itu langsung. Atau kalau ndak ininya, kakinya langsung. Disobek. Yang ditali itu, dia langsung disobek. Ya nanti plus. Makanya di masjid kita, Masjid Nurus Sunnah ya, di Gedangan, Sidoarjo. Itu memang sudah lama kita kerjasama dengan tukang jagal. Awalnya ndak syar'i. Akhirnya setelah kita briefing, begini yang ya, kita kontrak panjenengan ya, dan seterusnya dengan catatan seperti ini, kita nggak mau. Loh Pak Ustadz, kalau kayak begini waktunya lama nanti Pak Ustadz, sedangkan kita juga mau. Anak kasih lebih. Antum mau minta berapa? Sebutkan aja mau minta berapa, anak kasih lebih. Yang penting anak mau disembelih ini syar'i. Akhirnya sepakat sesuai MOU. Sudah sampai sekarang alhamdulillah sesuai sunnah. Jadi begitu selesai kejet-kejetnya betul-betul mati, kita goyang-goyang sudah baru dikuliti. Rata-rata tidak. Kambing belum selesai langsung digantung, langsung dikuliti. Waduh, nggak boleh ini. Ini nggak punya adab sama hewan. Termasuk tukang jagal yang nggak punya adab. Orang menyembelih nggak punya adab. Begitu disembelih, otomatis pisaunya berlumuran darah. Itu sisa yang menempel di pisau itu diusapkan di kambing itu. Nggak boleh. Hormati ini. Iya, sampai kayak gitu loh Islam ini. Nggak ada agama lain yang kayak begini, nggak ada.
Ya, maka caranya begitu itu disembelih, pisau itu berlumuran darah, angkat, tutup dengan daun pisang atau koran atau apapun, pindahkan, cuci ke tempat yang lain. Kambing, binatang yang lain tidak boleh melihat ketika itu dicuci. Itu mestinya. Ya, oleh karena masih banyak yang dibenahi oleh tukang-tukang jagal supaya lebih syar'i mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nampaknya itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Sebenarnya masih banyak pembicaraannya karena memang sudah waktunya. Naam, sudah terlalu malam. Sebelum kami tutup dengan kafaratul majelis, masih ada waktu insya Allah 5 menit. Barangkali ada yang mau bertanya. Tafadhol, silakan. Atau mungkin di kolom chat. Atau ada di barangkali ada yang bertanya. Nah, kalau misalnya kita itu pas nyembelih tapi nggak nyebut nama orang yang mau kurban, itu hukumnya apa? Nah, bagaimana jika si tukang jagal tidak menyembelih nama orang yang berkurban? Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung niatnya. Maka dalam hal ini kurbannya sah. Orang itu ketika dia mentransfer sejumlah uang ke masjid itu untuk patungan, maka dia sudah niatkan untuk siapa, itu sudah dapat pahalanya. Sekalipun si tukang jagal dia tidak membacakannya, maka tetap dia mendapatkan yaitu pahala. Lah yang jadi masalah itu adalah sekarang ini. Mohon maaf ini ya, mumpung ketemu ini. Ada seseorang bertanya kepada saya, Ustadz, anak ini Ustadz, antum belum sholat. Hewan kurban itu baru sah kalau dilakukan setelah sholat. Lah terus gimana caranya? Solusinya 2. Yang pertama, antum bilang sama takmirnya uang dikembalikan. Karena saya hari rayanya Sabtu. Kalau sudah terlanjur patungan 7 orang, Anda ikut salah satunya, Anda keluar mengundurkan diri, takmirnya harus nomboi yang lain. Atau 5 orang sisanya, atau 6 orang sisanya, nomboi yang orang ini yang keluar. Itu satu. Yang terakhir, yang kedua, win-win solution. Apa itu? Caranya, hewan itu dipotong hari Senin. Kelar. Yang hari raya hari Sabtu, ikut ormas tertentu, ikut Saudi, itu dipotongnya Senin. Yang hari raya Ahad juga dipotong Senin. Sama-sama selesai sholat. Selesai. Aman sudah kalau kayak begini. Tapi kalau tetap itu dipotong hari Sabtu, sedangkan orang itu hari rayanya hari Ahad, ikut ulil amri, maka tidak sah kurbannya. Dianggap daging biasa, bukan daging sembelian kurban. Karena dia belum sholli, sudah disembelih. Ya itu masalahnya itu. Ya. Di sini nanti hari rayanya hari apa? Ikut pemerintah. Ikut ulil amri. Nah, ya, ikut ulil amri. Nah, dan insya Allah itu yang terbaik. Ya, insya Allah berhari raya bersama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau ikut Saudi tafadhol. Semua punya pendapat masing-masing. Nah, demikian nampaknya yang bisa kami sampaikan karena waktunya. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat. Tolong sampaikan salam ana kepada Ustadz Umar jika antum semua bertemu. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.